Sahabatku dalam Tuhan, ajaib dan perkasa Allah kita. Dia layak ditinggikan dan diagungkan oleh semua orang. Karena itu, mari menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian, telah kutemukan dasar kuat. Yesus adalah dasar yang kuat sebagaimana pujian tadi. Dan karena itu mari kita mau datang berlindung kepada Dia, dituntun oleh Dia melalui firman. Dan sebelum membaca merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu kepada semua yang mengikuti pelayanan ini. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Begini dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini Paulus menyatakan bahwa dia menjadi pekerja, menjadi pelayan Tuhan, karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya. Karena itu, dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dia menanggapi, meresponi dengan sangat serius. Dengan mempersiapkan diri. Seperti seorang ahli bangunan yang cakap, pandai, mahir. Untuk meletakkan dasar yang benar. Kuat dan kokoh dalam pembangunan jemaat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu fondasi yang diperlukan untuk membangun, yaitu Kristuslah dasar yang benar, bukan yang lain. Orang yang akan membangun di atasnya harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Ayat 10 sampai ayat 11. Seyogyanya yang akan membangun di atas harus sesuai dengan standar Yesus Kristus sebagai dasar pembangunan jemaat. Apakah pekerja membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Ayat 12. Ada standar yang Allah tetapkan dalam proses pembangunan jemaatnya. Kategori pertama adalah emas, perak, batu permata. Ini menunjuk
pada kualitas unggul, berbobot, berharga, mahal, bukan murah, apalagi murahan, bukan asal-asalan, tapi harus tahan lama, tidak mudah terbakar, tahan terhadap api, bermakna kekal abadi. Kategori kedua, kayu rumput kering atau jerami. Ini gambaran tidak tahan lama, rapuh, tidak tahan terhadap api, mudah terbakar. Pekerja yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata adalah pekerja yang sungguh-sungguh melakukan dengan rajin, giat, maksimal, penuh tanggung jawab, dengan roh yang menyala-nyala. Semua yang dilakukan bukan untuk dirinya, tapi semata-mata untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ini sebenarnya yang diperankan oleh Paulus. Dia menjadi seorang yang ahli, profesional ketika mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia memanfaatkan itu bukan asal-asalan, tapi dia mempersiapkan dirinya. Dia menjadi seorang ahli bangunan yang cakap. Artinya dia memperlengkapi diri dengan baik untuk melakukan pekerjaan sebagai pelayan Tuhan. Berbeda dengan pekerja yang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal, asal jadi, tidak mempersiapkan diri dengan baik, suam-suam kuku. Karena itu diingatkan ketika Tuhan datang sebagai hakim, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, akan diuji dengan api. Ayat 13. Karena itu, kepada kita sebagai keluarga Kristen yang dianugerahkan kasih karunia di tengah pelayanan, dalam tugas pengabdian sesuai dengan tugas kerja masing-masing, pergunakanlah dengan maksimal. Dengan menjadikan Yesus sebagai dasar, sebagai motivasi yang kuat dan kokoh, sehingga kita akan menerima upah yang menyukacitakan dari Allah Bapa. Supaya apa yang kita lakukan jangan asalan, tapi kita lakukan sebagai tanda mempersembahkan yang terbaik, sehingga Tuhan dipuji, dimuliakan, kini dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Kebenaran firman memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang Tuhan ada beri tanggung jawab untuk bekerja di bidang kami masing-masing. Biar kami akan mempersiapkan, memperlengkapi diri, sehingga semua yang kami lakukan bermakna, berbobot, berkualitas, supaya Tuhan diagungkan, dimuliakan. Berkati keluarga-keluarga yang dengan tekun melaksanakan ibadah keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, biar apa yang kami lakukan datangkan berkat di hidup ini. Yang lemah dikuatkan, yang di tengah pergumulan diberi jalan keluar, diberi kemenangan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.